ibunya. Masa ibu orang lain? Gak mungkin ibu kamu. Betul. Tapi sekali. tetap saya sayangi. Karena ibu dari teman-teman saya juga berpengaruh. Bagaimana lingkungan saya baik sekali untuk lingkungan The Caster. Terutama pesawat sudah mengudara. Sanskuy. Ini dari arah Quarry sebelah kiri bukan sih? Ya, harusnya ini dari area Quarry, betul saja karena di bawah itu dia terlihat Quarry-nya cukup besar dan juga untungnya tidak hujan di area E-Ranger sehingga pesawatnya tidak delay. Oh yes, menuju ke arah Stalber yang dimana ini diuntungkan untuk tim Secret. Walaupun agak sedikit lama mereka yang paling terakhir mengudara, tapi dari 6 to 8 mereka langsung lepas landas ke arah Primors dan lagi. Untuk teman-teman yang di rumah, satu like sama dengan satu doa untuk anak-anak bangsa kita. Doakan mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk match penutup ini untuk Bigetron Red Aliens ataupun Genesis Dogma Kids. Ya, itu yang kita harapkan, semoga itu juga yang Semoga. terjadi. Dan saat ini yang sedang kita pantau dari segi drop zone-nya adalah pemain-pemain dari 6 to 8 yang cepat saja mereka untuk mengambil area Primors yang awalnya itu ditempati oleh pemain dari Genesis Dogma Kids, namun 6 to 8 cepat untuk mengambil area Primors tersebut membuat Genesis Dogma Kids berpindah untuk dari drop zone-nya di Ranger mereka mengambil area Milta. Gak apa-apa, better Milta sih. Jadi gue lebih suka tuh deretan jalan setapak. Entah itu dari Very Pierre, Rumah 12, Farm, dan Milta. Tapi Circle lagi dan lagi ini seperti yang Dona prediksi. Kayaknya E-Ranger tuh lebih berat ke arah sebelah kiri deh untuk PMGC. Iya gak sih? Ya, Sandika? betul sekali karena sering kita melihat circle seperti ini adalah circle hafalan bisa dikatakan. Betul. Karena dari PMPL ID season 4 pun kayak gini terus circle-nya. Stalwart. Sebentar di atas nih Georgopol. Sebentar. Mereka nggak ngejangkau dari arah Novo Repnoye, tapi kali ini mereka mempunyai plan B. Ya, Seperti tim Alter Ego Limex yang dimana mereka biasa di bawah. Tapi kalau circle mengarah ke atas, mereka spotnya sama seperti tim Secret ngambil Stalber Kameski. Tapi kali ini gue penasaran rotasi apa yang akan dilakukan oleh tim Stalwart. Akankah mereka bisa bermain seperti dari arah Nova Repnoy atau mereka tergelincir karena banyaknya tim dari arah sisi utara. Entah itu dari arah Cryptix, entah itu arah dari Rico Infinity, ataupun tim Secret juga nantinya. ya, banyak tim yang sudah mendiami area ini dan juga kita pastinya akan melihat nanti seperti apa. Namun kita mengingatkan kepada kalian masih terus bisa mendapatkan hadiah-hadiah di Treasure Box karena masih terus akan berlangsung hingga Januari nanti. Tanggal 15. Pastikan kalian login di in-game, kalian cek bagian e-sport center dan juga bagian event untuk mengikuti event-event di in-game dari rangkaian PMGC yang sedang dilangsungkan dan juga kalian bisa mendapatkan reward dan juga token di dalam in-game-nya. Lo udah Sanskoy? Sudah pasti. Sudah ya? Ya, karena kalau yang misi-misi beginian saya rajin. Lo yang penting main PUBG Mobile tuh misinya ya? Iya. Itu yang seru tahu. Ah, enggak lah. Lo lebih seru tuh nabrak orang, apalagi sama kalau- Yogi. Yok, pas. Yogi, Bro Pasta memang melakukan pergerakan yang terobos aja lah, bos. Ya. Buat geter teman-temannya langsung jantungan. Tapi yang saat ini juga sedang bergetar pastinya adalah bagi dari pemain-pemain Xavier karena baginya sedang digunakan. Bagi kan itu kan kendaraannya tuh bergetar terus tuh dari segi rodanya. Karena ada pernya 4. Betul juga. Shockbreaker. Ya juga ya. Ada 2 bagi lagi, jadi geterannya 2. Geter-geter jadinya kan. Udah, nggak usah digeterusin geter-geter ah. Ya. Dan ini forward Yuyeng sih. Gue sebenarnya berharap ya adanya permainan-permainan yang cekatan ya dari seorang Yuyeng gitu kan. Melihat bagaimana permainan terakhir untuk PL ya. Ya. Perebutan poin dengan The Chosen, Suk. Yang sayang sekali kita juga ingin melihat bagaimana Suk bermain untuk PMGC. Namun memang dari Yuyeng nge-clutch dan meloloskan tim 6-8 bermain di PMGC. Gue kangen sih performa dari 4AM karena ini adalah salah satu tim favorit gue 4AM di dunia setelah tim-tim dari Indonesia karena permainan dari Suk dan satu lagi Hasaki. Ah, betul. Hasaki. Dua lagi siapa? Ah, siapa tuh? Shinhei. Satunya? 33 Span. Iya gitu betul. nih. Ya, itu adalah nama-nama yang memang sangat-sangat Bingung juga diingat sekali oleh Lord Junior JR karena memang saya belum ngulik itu di website. Oh, ya. Lupa lah ya, wajar udah setahun yang lalu dan ya belakangan juga 4AM tidak terlalu bagus untuk bermain di PL tapi kita masih ada untuk PMGC 2022.
Amin. Amin, amin, amin. Dan juga kita melihat ini dia dari El Chapo, dia sedang melakukan sebuah lootingan saja DWG. Terus kita pantau pergerakan dari satu tim yang ini karena mereka bermain sangat berbeda. Seperti melawan tim yang baru, seperti hadir dengan pemain baru, seperti hadir dengan satu tim yang berbeda lagi. Pemain-pemain dari DWG ini bukan DWG yang kemarin. Ini DWG. Bagus. Aduh. Kenapa lucu begitu doang ya. Tapi kita melihat memang sangat-sangat berbeda pola permainan mereka. Mereka lepas sekali dalam bermain seperti tidak ada beban. Karena memang kalau kita lihat ini dia. Ini adalah bukti dari permainan mereka yang sangat lepas. Karena lepas juga dari segi remnya, nggak dipencet. Bisa juga kayak gitu ya mentalnya. Mau lagi nih. Oh enggak, diparkirin. Itu bukti kalau yang main emang kodam ya. Kodam. Tapi dari Nova sih, mereka masih hashtag 3 nggak tadi untuk overall? Gue nggak lihat karena gue tadi ke toilet. Ya betul. Masih di top 3 ya. Yes, membuktikan mereka bahkan dengan di top 2. Top 2 udah Ya, naik lagi. sudah naik. Wah, mengerikan. Ya, bagaimana dari seorang QC1 diturunkan untuk mendobrak performa dari Nova untuk tiada batasnya lagi. Break the limit. Ya. Kemudian juga dari tim Secret, mereka sebenarnya di utara bermain juga slow pace tapi pasti gitu loh dapat elimination point. Namun lagi dan lagi kita masih melihat ini di hari pertama Sanskui, jadi belum bisa menebak siapa yang paling kuat, kemudian juga siapa yang jadi juaranya itu belum bisa banget karena kita tahu untuk kemarin aja di Super Weekend aja poin liganya itu balap-balapan tuh di menit-menit akhir. Ya, sangat menarik pastinya untuk kita melihat karena apalagi sekarang gengsinya lebih naik lagi, pride-nya pastinya lebih tinggi lagi untuk dipertaruhkan karena kalau kita melihat ternyata tim-tim yang awalnya tidak terlalu diperhatikan justru menjadi sebuah kontestan yang sangat-sangat menarik untuk disaksikan kali ini karena mereka memberikan perlawanan yang kuat juga kepada tim-tim kuat seperti Infinity yang awalnya tidak bisa dipegang, Infinity tidak bisa dikejar di Super Weekend. Namun saat ini Infinity mulai terkejar oleh beberapa tim, bahkan mereka juga tidak berada di puncak walaupun memang masih tetap berada di top 5. Karena ya perubahan gameplay yang dilakukan oleh Infinity, lo lihat Logan disuruh nembak, sekarang Infinity benar-benar ngedobrak banget elimination point yang mereka dapatkan. Selalu banyak Sanskui, kemudian juga nggak hanya ngandalin satu scouter saja seorang Logan, tetapi Mela juga Gatani selalu dipasang menjadi jangkar pemberi informasi untuk Logan dan juga Nuzi. Sebenarnya informannya 3 sih jatuhnya. Ya. Mela, Gatani juga Logan, tapi yang pasti adalah Nuzi, sang kunci limbat dari Thailand ini benar-benar memberi dampak yang paling besar menurut gue, kontribusi yang paling besar untuk tim Infinity. Betul. Dari rata-rata elimination point. Walaupun semua pemain pastinya juga berkontribusi kepada timnya dan juga kita melihat dari tim Bigetron Red Alliance saat ini kembali Yuhai, Luxi, Zuxi, Liquid yang dimainkan oleh pemain-pemain atau oleh tim Bigetron Red Alliance. Kita belum melihat mereka melakukan sebuah pergerakan karena masih terus melakukan looting-looting saja. Yang sudah bergerak kali ini atau sedang bergerak kali ini adalah Frankie dari Xavier yang juga bermain dengan cukup baik. Kalau boleh tahu Sanskui, saran apa untuk Bigetron Alliance biar mereka bisa ngedobrak poinnya? Saran apa? Ya, kalau yang bisa saya berikan adalah mereka tidak perlu memikirkan banyak hal. Mereka cukup bermain pragmatis saja, cukup bermain yang penting sampai ke late game. Itu yang harus mereka lakukan. Walaupun di awal terkena blue zone, walaupun diiringi dengan blue zone, itu nggak apa-apa. Yang penting late game dulu, karena dengan late game kita bisa mendapatkan pundi-pundi point placement. Pragmatis, boleh kasih tahu kita itu pragmatis apa itu Sanskui? Pragmatis itu kita nggak memerlukan cara kayak apa, yang penting result, yang penting hasil. Oh, tapi nampaknya tidak terlalu bagus untuk kedua tim Indonesia saling bertemu. Mereka Bigetron Alliance dan juga Genesis Dogma, Luxi dan juga Liquid terkena damage yang juga cukup lumayan. Terus diberikan gempuran damage yang besar dari Booms, Nichil, Satar dan juga Daybot. Tapi dari masing-masing Red Alliance sudah bisa touchdown di arah kompon-kompon yang aman. Tidak terlalu bagus nampaknya untuk Timur Circle yang dimana please nanti aja perangnya, nanti aja di menit-menit akhir supaya ya ampun Luxi ter-take down, dia lemas. Tapi lagi dan lagi kita harus bermain fair play, harus bermain sportif agar nama Indonesia terus tetap terjaga baik di mata dunia. Betul sekali, pastinya ini bukanlah yang ingin kita lihat, namun inilah yang terjadi dan tidak bisa dihindarkan lagi fight antar dua tim Indonesia. Harus pecah di area rotasi mereka karena sama jalur rotasi mereka. Dan juga saat ini Luxi sedang bleeding out, akan diselamatkan namun tidak berhasil karena Booms
mendapatkan sebuah angle shoot menuju ke arah Luxi dan menjadi confirm elimination. Yes, itu nampaknya Truth the Smoke sih, benar-benar prediksi shot banget dan yes, Booms langsung menutup angle-nya untuk cabut. Dimana gue nggak tahu keputusan apa yang akan diambil lagi untuk Genesis Dogma. Akankah mereka masih mengepung dari anak-anak Red Alliance ini, atau ketika Circle sudah mengerucut lagi dengan 20 detik yang terakhir, mereka lebih memilih untuk mencari spot-spot yang ideal karena mengingat Circle masih ngebelah dua pulau atas, tengah dan juga bawah Erangel. Ya, itulah yang terjadi kembali. Kita melihat kali ini Nichil bergerak, Zuxi pun menghindari area pertempuran ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh Bigetron Red Alliance saat mereka sudah terculik satu pemain yang tidak terlalu memaksakan untuk menyelesaikan fight-nya, lebih memilih untuk mengikhlaskan saja, nggak apa-apa, yang penting bisa bertahan sampai akhir. Yang penting regroup aja dulu ya, Yeah. regroup pelan namun pasti. Setuju gue sama lo Sanskoy, bermain sampai hashtag 5 ataupun circle ke-6, circle ke-7 itu benar-benar perlu banget untuk Bigetron Red Alliance, dan kita doakan semoga mereka, anak-anak bangsa kita, mendapatkan hasil yang maksimal untuk match penutup ini. Jadi 1 like sama dengan 1 doa untuk mereka. Langsung aja ditekan tombol like-nya guys. Sekarang udah menuju berapa angka Sanskoy? Ya, saat ini Pelan-pelan, santai aja Sanskoy. Coba pantau dulu sambil gue melihat juga pergerakan dari Infinity. Dari arah Veripierre, Reggie lagi dan lagi. Dia tertangkap, tapi masih bisa cabut dari genggaman pemain-pemain Infinity. Dan malah dari arah sisi lain, Marshall tertunduk lemas oleh 628 yang diam-diam memantau ataupun memberikan inisiasi tembakan yang akurat. 33.000 Junior Gocap JR. dulu lah, 50.000 dulu lah ya. Jadi 1 like sama dengan 1 doa, masih 33.000 ditekan dulu, 40.000 dan 50.000. Mudah-mudahan kita tembus guys. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Cryptic cabut, mereka tidak ingin langsung mengalihkan perhatiannya terhadap tim 628, lebih memilih ya udah touchdown di arah sisi high ground biar dipantau-pantau aja pergerakan dari 628. Ya, ini dia permainan-permainan seperti ini yang nampaknya akan menjadi tren tersendiri di PMGC, karena kalau kita melihat dari permainan mereka sangat baik sekali, tidak terlalu memaksakan. Itu yang memang mulai harus difikirkan oleh tim-tim yang bermain, tidak memaksakan untuk langsung menyelesaikan fight-nya. Oke kalau menang, tapi kan bisa saja mereka kalah dari fight tersebut, membuat mereka kehilangan banyak poin. Lebih baik mengamankan area terlebih dahulu. Kalau memang tempat yang diinginkan sudah diisi, mungkin akan mengisi area lain adalah keputusan yang tepat. Namun kali ini kita melihat juga Fredo mengkat rotasi dari NC2. Oke, Danis nampaknya langsung aja didobrak jantung pertahanan dari Cryptic, tapi easy. Tertangkap dia dengan cukup lemas oleh Senkai. Masih bisa pelan-pelan memberikan tembakan juga, tetapi satu pemain lagi, Flowers, diberikan tembakannya, tapi El Chapo, saudara dari LDOG pun tertunduk lemas, dan 1v1 situation. Flowers melawan Senkai, dan 628 lebih memenangkan dari kontrol area Quarry. Ya, kalau kita lihat dari arah lain juga MS Chonburi terus diburu nampaknya oleh pemain-pemain dari tim Secret. Karena Jumper tadi melakukan tembakan, tidak hanya Jumper, pemain tim Secret lain pun melakukan tembakan, dan Circle kali ini membanting. Yang awalnya masih ada pulau SMB yang masuk, sekarang sudah tidak ada pulau SMB lagi karena semuanya berada di area pulau utama. Oke, dan yang PR-nya adalah Bigetron. Mereka terjepit oleh The Xavier dan juga 628. Mereka benar-benar harus menjaga pemain-pemain mereka. 3 player yang tersisa. Namun kita lihat dari arah sisi bawah, Genesis Dogma pun mereka harus melewati batu-batu sandungan yang banyak sekali, terutama Infinity sih. PR mereka, menurut gue, tuntasin Infinity terlebih dahulu. Sisanya mereka harus riset lagi bagaimana menentukan arah rotasi. Bahkan Nah, kali ini ini Infinity berhadapan dengan pemain-pemain dari Genesis Dogma. Tembakan demi tembakan pastinya akan coba dilakukan, dan ini adalah Veripierre, area yang familiar untuk Genesis Dogma Gates karena mereka awalnya turun di dekat dari Veripierre, dan kita melihat ada sebuah granat dilemparkan membuat Booms tidak berdaya tersungkur ke arah tanah. Gotani memberikan ancaman, menebar ancaman ke arah Genesis Dogma, membuat satu hilang pemain dari Genesis Dogma Gates. Yes, nampaknya Yuhai, yes, mendapatkan dari seorang Pika. Tentu ini poin yang sangat amat dibutuhkan, walaupun satu elimination saja. Liquid juga harus menjaga dari arah sisi luar, setidaknya memberikan informasi di mana letak detail pemain-pemain dari Stalwart Esports. Tapi Scry, actionnya juga top, masih memantau juga pergerakan dari Red Alliance. Kemudian yang kita lihat, tim Secret nampaknya bakal menjadi contender dekat juga oleh MS Chonburi. Tapi nice shot, kepalanya terlihat dengan jelas. Proning yang gagal dilakukan, dan Bonsai tidak lama lagi mensecure satu elimination point tersebut. Masih berlanjut lagi follow up damage yang diberikan. Bahkan Rico Vidan dari arah jarak jauh pun bisa ditembak dengan cukup lemas, tapi setengah darah saja yang diserap. Dan yes, Bonsai harus reset lagi dan lagi. Ya, kembali saat ini kita melihat Bonsai bersiap dengan sebuah granat di tangan kanannya, akan coba dilemparkan sesaat lagi, namun ternyata tercancel granat tersebut, masih terus ditahan juga, dan
dan meledak. Ya ampun. Dekatan dengan seorang Fredo, namun Fredo pun melakukan hal yang sama. Dia melemparkan sebuah granat yang tidak memberikan damage berarti menuju ke arah MS Chonburi. Fredo melakukan regroup bersama dengan seorang Kid karena memang tidak banyak yang tersisa pemain-pemain dari tim Secret, hanya 3 saat ini. Yes, nampaknya mereka masih bersikuku untuk menentukan spot tersebut. Bagaimana sekarang Rico Infinity? Mereka nampaknya menjadi wasit aja ataupun mencari celah juga untuk nge-backstep dari kedua tim tersebut. Jikalau ada kaki ataupun kepala ataupun siku yang bisa terbuka ditembakin oleh mereka. Kemudian juga Jumper masih bisa bersembunyi dari 2 natural obstacle yang dipunyai dengan batu dan juga pepohonan. Berlanjut lagi ke arah lower ground, ingin nge-backstep sih sebenarnya pergerakan dari Ponzai di arah sebelah kiri. Karena Ponzai nih yang ngedistractnya paling besar ke arah tim Secret. Begitupun dari Prestego, mencari angle juga adakah celah-celah yang bisa dia tembaki. Dan Jumper ini berada di jarak tembak yang cukup jelas dari seorang Prestego, bahkan sudah dibuka namun ternyata masih ada sebuah lower ground yang menutupi area dari Prestego atau vision dari seorang Prestego, sehingga Prestego harus muter terlebih dahulu. Football sekali ini Genesis Dogma Kids jauh dari area circle. DRS juga sedang bergerak. Bigetron Red Aliens masuk dari area utara dan cukup sepi area dari Bigetron Red Aliens maksud saya, namun kembali kita melihat kali ini Sung bersama dengan pemain-pemain dari DWG mendapatkan sebuah knock ke arah tim Nova. Yes, dan ya nampaknya PR dari atas adalah dari Bigetron Alliance. Mereka harus menyelesaikan dari tim Stalwart. Kemudian juga dari arah CCTV kita terpantau Infinity pun masih memberikan distract terhadap Reject yang berada di arah Verifier. Namun dari Reject mereka tidak teralih, fokusnya tetap berada masuk ke dalam circle yang dimana sekarang mereka kayak kebingungan titik mana yang benar-benar cocok untuk mereka diambil. Karena ada Nova dari arah sisi atas dan Shake kecil menjadi pilihan mereka untuk berdiam sejenak. Ya pastinya dari Shake tersebut mereka masih bisa melihat ke arah high ground-nya, tapi juga saat ini kita melihat Liquid mendapatkan action dari tim Stalwart. Nice. Belum kita lihat di area mana fight tersebut terjadi, harusnya di utara karena memang Bigetron tadi berada di utara. Ya, Satar tadi terlihat setitik darah lagi. Kita berharap ada healingan yang penuh lagi darahnya. Genesis Dogma perlahan namun pasti mereka bermain di safe zone juga, tidak terlalu terburu-buru. Ini yang gue harapkan ketika circle lebih ke arah flat ground. Kemudian juga kita melihat baku hantam yang terjadi dari arah Sky. Bisa ditumbangkan oleh Zuxi. Angin segar lagi dan lagi. Tambahan elimination point yang sangat amat dibutuhkan. Dan bagus banget kontrol area. Kemudian menyisakan top saja last man standing yang cabut tidak ingin melawan robot merah Indonesia. Dan yes, sang dinosaurus masih lagi dan lagi bakalan berjibaku oleh Infinity. Masih kita lihat Satar, granat sudah ada di tangannya, dilemparkan menuju ke area depan, meledak saat lagi namun ternyata belum memberikan damage yang berarti. Dan juga saat ini Nuzi pun melakukan hal yang sama, melemparkan granat tersebut menuju ke arah Satar. Meledak juga, belum ada damage yang diberikan namun spray to the smoke dilakukan dan hit shot ternyata menuju ke arah pemain dari Genesis Dogma Kids. Dan Satar, low HP dia masih bisa bergerak. Ternyata masih ada pixel XP yang dimiliki oleh Satar. Ya, setahun sekali tuh hoki yang terjadi untuk bentar lagi mau 2022. Dan ya, sebagaimana dari seorang Daybot tadi diberikan juga tembakan dari arah sisi depan dan juga belakang. Nuzi benar-benar luar biasa banget membuyarkan konsentrasi yang dilakukan oleh pemain dari Genesis Dogma. Tapi lihat pergerakan dari Infinity, mereka tidak ingin berlama-lama lagi dan masuk ke arah selatan circle. Bahkan tinggal bagaimana nih pergerakan dari Genesis Dogma. Mereka bermanuver nampaknya masuk ke arah timur yang dimana itu ada Nova untuk controlling sisi high ground. Kemudian follow up damage langsung dilakukan dari seorang Gatani. Melihat proning-proning yang dilakukan, explode vehicle yang sudah terjadi. Tinggal lagi bagaimana Daybot harus berhati-hati dan tertangkap ternyata oleh Damwon Gaming. Oh ya ampun, bagus untuk Genesis Dogma. Damwon Gaming masih belum berhenti, mereka masih belum ada yang bisa menghentikan tim tersebut. Namun kita melihat nice try pastinya untuk Genesis Dogma Kids, karena mereka tiba-tiba dipulangkan seluruhnya, terkat rotasi mereka karena memang di awal tadi kalau kita lihat masih ada jarak antara Genesis Dogma Kids dan juga circle-nya masih cukup jauh jarak mereka sehingga terkat rotasinya saat mereka menuju ke dalam circle. Makanya tadi menurut gua adalah PR-nya lo harus nuntasin dari Infinity terlebih dahulu. Infinity udah selesai, itu Genesis Dogma udah enak bakal ke arah manapun. Dan yes, utara please kontrol untuk Bigetron Alliance yang menurut gue PR-nya adalah tim Secret sih. Bukan 6-8, tetapi lo bersihin tim Secret, itu udah selesai, enak banget. Mereka bisa setidaknya di hashtag yang kelima. Jadi berikan dukungan untuk Bigetron kali ini. Mereka bermain sampai ke late game. Dan nice try untuk Genesis Dogma. Mudah-mudahan ada evaluasi yang berarti untuk bermain di 2 hari terakhir nanti. Ya, kita harapkan pemain-pemain dari Genesis Dogma pastinya terus melakukan evaluasi, terus bekerja dengan keras untuk bisa mendapatkan pundi-pundi poin mereka. Namun kembali kita melihat kali ini pemburu mendapatkan satu
pemain Logan didapatkan. Gatani juga akan coba dicari dan itu dia. Buaya nyari kutu. Kalau bisa 2 kenapa harus 1, bahkan akan coba mencari yang ketiga. Nuzi saat ini menjadi pemain yang sedang dipantau oleh seorang pemburu. Pemain yang pastinya ingin memburu dengan sebuah granat juga dilemparkan ke bawah, meledak sesaat lagi dan membuat damage-nya. Nuzi low HP, Gatani pun sama. Bahkan sangat-sangat digempur pemain-pemain dari Infinity oleh For Rivals. Lihat bagaimana pergerakan benar-benar dibatasi banget dari arah lower ground. Terus dibuang molotov ataupun granat yang dilakukan, tapi Nuzi masih cukup selamat. Di balik-balik tebalnya smoke, 1, 2, 3 smoke, bahkan dengan satu vehicle yang sudah terekspos. Tapi kembali dari arah sisi lain, Nova mereka berada di arah timur circle, bakalan fight terhadap tim dari DRS, yang dimana DRS sedang membersihkan tim Danwon Gaming terlebih dahulu untuk mereka masuk ke arah tengah. Kemudian juga tidak ada follow up yang diberikan juga dari Nova, malah memaksimalkan kesempatan tersebut ketika DRS dan DWG fight. Mereka langsung set up ke arah dalam. Tapi Juni proning dulu, sabar aja, karena Gelsen benar-benar tidak memberikan nafas, memberikan tekanan terus terhadap tim Danwon Gaming. Dari elimination fit-nya kita melihat tadi tim Secret satu pemainnya bisa ditangkap oleh Bigetron Red Aliens, walaupun memang belum terkonfirm elimination. Namun kalau kita lihat juga Bigetron Red Aliens tadi take down satu pemainnya oleh Stalwart, dan juga Bigetron Red Aliens mendapatkan 1 knock ke arah Stalwart. Fight masih panjang terjadi di area utara ternyata, karena banyak tim yang terlibat dalam fight yang terjadi. Namun tidak hanya di utara, di tengah circle juga saat ini pemain-pemain dari tim 628 sedang berupaya untuk bisa menahan pergerakan dari Nova, yang mana Nova juga berdekatan dengan 628. Ini adalah sudah kesekian kalinya terulang lagi Nova dan juga 628 deket-deketan di tengah circle. Yes, dan ya nampaknya hafalan gameplay lagi dan lagi untuk Erangel kali ini, dan kita berharap untuk BTR di atas mereka bisa nge-clearing tim Secret terlebih dahulu. Cuma kamera kita lebih menghadap ke arah Enigma Galaxy, yang dimana mereka sudah berada di sisi tengah juga, dan PR mereka adalah For Rivals lagi dan lagi yang selalu ingin mendobrak kompon-kompon yang berada di tengah. Namun pemburu belum berhasil mendapatkan satu pemain dari Freak yang lagi ngokang granat, belum terlalu on point, bahkan terekspos satu vehicle memberikan space damage. Dan halo surprise mother father, tapi pemburu belum bisa nge-take down, dan Voltaire dilakukan gagal karena ada Rico yang nge-backstep dari sisi belakang. Tapi Freak harus diselamatkan terlebih dahulu. For Rival gagal di hashtag yang ke-11. Masih kita lihat kembali saat ini fight melibatkan antara Xavier bersama dengan pemain-pemain dari 628 628 yang berada di dalam compound-nya. Dark low HP, namun ternyata Bigetron Red Aliens juga memberikan damage yang cukup berarti ke arah pemain-pemain dari Xavier. Setidaknya membuat Xavier tidak tenang, tidak nyaman mereka di area permainannya. Tim Secret pun sama, fight mereka alami bersama dengan pemain dari MS Chonburi dan juga Bigetron Red Aliens. Oke, perlahan-lahan namun pasti kemauan dukungannya untuk Bigetron Alliance. Mereka bisa membersihkan dari tim Secret terlebih dahulu. Ini adalah PR yang harus mereka kerjakan, tapi adalah tim dari The Xavier jadi incaran Liquid dan ya Secret. Ada yang datang juga nge-backstep dari sebelah kanan MS Chonburi. Diam-diam mereka bergerak sebagai asasi, tapi Suksi tertunduk lemas, dia butuh bantuan untuk di-revive. Tapi lihat yang dituntaskan dari Liquid, berani banget harus membersihkan dari Secret terlebih dahulu dengan 3 elimination yang sudah dia koleksi. Satu granat sudah dikokang, please bisa mendapatkan seorang jumper. Come on Liquid, you can do it boys. Place damage belum ada, terkena cipratan. Begitupun helmnya sudah dekat close combat yang dilakukan, bergeser, dan Liquid nampaknya terlalu lama untuk melakukan proning dan menyisakan Yuhai yang sudah berhasil tadi merevive dari seorang Zuxi. Yuhai gagal karena dari mereka dilakukan dari Zuxi. What a nice shot Zuxi, tapi Xavier backstep dari sebelah kiri. Oh my god, tidak terlalu bagus, mereka dikepung dari 2 angle yang berbeda. Masih ada ternyata pemain-pemain dari Xavier yang juga join the fight, membuat keadaannya sulit untuk Bigetron Red Alliance. Yuhai masih bisa untuk melakukan healing juga. Yuhai akan melawan mantan timnya di match kali ini. Tim Secret terus melihat ke arah banyak arah kali ini, ke arah berbagai tim maksud saya, karena saat ini mereka tidak hanya fight bersama dengan Bigetron Red Alliance, mereka juga tadi sempat melakukan fight bersama dengan lawan-lawan yang lain. Bahkan kita melihat juga Paraboy melemparkan sebuah granat, membuat Xavier tidak bertahan cukup lama. Sebuah revive sedang diupayakan, bahkan harusnya selesai sesaat lagi revive di area belakang, dan bisa saja tim Secret terbackstep oleh Bigetron Red Alliance. Yes, gue yang tadi nggak melihat lagi Liquid udah dipulangkan ke arah ke lobby karena tadi Yuhai tadi berhasil untuk merevive dari seorang Zuxi, tapi jumper tidak mengindahkan Bigetron Red Alliance. Ini kesempatan untuk RA mereset lagi, tapi Zuxi dipulangkan oleh Tause, tapi Flowers masih bisa di-revive oleh Yuhai. Kemudian Jasper dari arah sisi atas, diam-diam satu frag granat meledak tepat depan muncungnya dari Rico Infinity. Dan sudah bergerak juga ke arah depan Anas dan juga Skeleton. Sudah membangun smoke juga untuk menutup angle dari sebelah kanan, tapi Jumper dan juga Fredo berdua di situ untuk meng-clearing 628 terlebih dahulu. Sanskui kembali defensif yang sangat kuat ditunjukkan oleh pemain-pemain dari
Secret. Ini yang menjadi keunggulan mereka di Grand Final kali ini. Keunggulan mereka adalah defensif yang sangat kuat, tidak bisa ditembus oleh berbagai tim. Bahkan mereka menantang banyak tim tadi. Banyak tim melakukan gempuran ke arah mereka, namun berhasil di-clear semuanya. Dan mereka terus melaju sampai hashtag yang kelima di match kali ini. Oke, para boy nggak bisa kayaknya udah di-lock banget oleh Nigma Galaxy. Bagaimana sekarang QC1 bakal diandalkan menjadi last man standing untuk bermain objektif, mengamankan placement point. Gue suka banget pergerakan dari Fredo dan juga Jumper. Tidak terlalu terburu-buru, mengikuti arus dari Blue Zone, sudah melepas juga dari satu tas yang dia lemparkan. Tapi mendengar suara step yang cukup jelas dari kuping sebelah kirinya, Flowers bergerak ke arah sebelah atas dan belum ada pergerakan yang intens karena menunggu 15 detik lagi menuju Blue Zone berjalan. Masih ada beberapa detik saat ini untuk semua tim mempersiapkan fight yang pastinya akan pecah sesaat lagi. Namun ternyata Lord ditangkap oleh Yuyeng. 6-8 masih lengkap dengan 4 pemain mereka. Rico Infinity hanya tersisa 3 untuk sementara waktu. Karena kalau kita lihat Nigma Galaxy pun sebenarnya lengkap 4 pemain, namun satu knockdown membuat mereka hanya tersisa 3 yang masih bisa nembak. Yes, dan lihat split yang dilakukan sekarang 1-1-1 mereka menyebar cukup berjauh, tapi Yuyeng tertunduk lemas dia oleh Vidan. Walaupun sebenarnya tidak terlalu diuntungkan posisi dari Rico, bisa aja dijebak oleh satu granat demi granat, tapi dari Vidan benar-benar konsisten untuk ngelock mematikan dari seorang Yuyeng. Fredo sudah bergerak juga perlahan, kemudian juga QC1 menjadi wasit antara 6-8, tapi Fredo sedikit memberikan distract terhadap Flowers. Ini nggak terlalu bagus untuk 6-8. Mereka masuk ke dalam circle dan yes, easy. Masih ada satu obstacle ataupun satu vehicle yang bisa dijadi sandingan melawan tim dari Rico Infinity di bawah. Namun terlihat Flowers didapatkan oleh pemain-pemain dari tim Secret Fredo tadi. Sangat baik sekali, bahkan knock-in terjadi membuat main dari tim 628 6-8 hanya tersisa satu pemain saja, tapi 13 elimination untuk sementara waktu sudah dikumpulkan oleh 6-8 di match kali ini. Mereka akan menahan atau dia akan menahan gempuran yang ditujukan oleh pemain-pemain dari Nigma Galaxy, namun tidak berhasil karena dipulangkan seluruhnya. Sanzi gagal tadi. Nigma Galaxy terus melaju dengan 7 elimination sementara waktu. Yes, dan bagaimana di seorang Vidan juga masih bertahan aja di satu kompon yang tepat, enak banget. Dan mereka harus hati-hati sih di belakang si Fredo. Tapi nampaknya Fredo lebih fokus sekarang ngelok ke arah Hamodi terlebih dahulu. Yang sembunyi balik beacon sudah terexplode. Perlahan namun pasti dengan Scar L-nya. Tetapi satu granat tepat di depan dari kuping sebelah kanannya. Pengang itu. Ya ampun Sasuke. Yang menjadi akhir dari tim Secret, dan kita melihat kali ini Nigma Galaxy bertemu dengan Rico Infinity. Derby Timur Tengah terjadi di akhir dari match hari ini. Kita melihat juga bahwa sebuah granat sudah dilemparkan, bahkan maju ke area depan, tembakan demi tembakan, dan akhirnya Rico Infinity mendapatkan winner chicken dinner mereka di Erangel. Yes, dan luar biasa perolehan yang mereka dapatkan dengan total 8 elimination point 6-2-1. Dengan stay aja body system yang dijaga di kompon tersebut, walaupun lengkungan-lengkungan lower ground yang menurut gue itu bisa aja tim. Nah, dan juga kita melihat ini dia dari overall rankingnya di hari yang pertama dari 6 match yang sudah dimainkan. DWG masih kokoh di puncak, walaupun Nova membuntuti di peringkat yang kedua. Masih sangat panas persaingan di puncak klasemen karena tim Secret juga membuntuti di posisi yang ketiga. Naik peringkat mereka, Infinity turun peringkatnya di posisi yang keempat. Nigma Galaxy juga masih berada di top 5. Lalu ada Xavier juga, di bawah mereka ada 6-8 dan juga Rico Infinity. Dan terakhir ada tim Stalwart yang mana berada di top 9 karena memang top 9 yang sementara waktu untuk menuju ke global finalnya. Genesis Dogma Gates masih sangat terbuka lebar untuk mereka bisa masuk ke top 9 bersama dengan Bigetron Retalian pun masih terbuka lebar kesempatan mereka untuk berada di top 9. Yes, masih ada 12 match yang tersisa untuk 2 hari yang tersisa juga lagi dan lagi, dan kita bakal melihat untuk League East Finals